Oh ya. Nah, untuk kali ini mungkin kita adalah praktikum yang pertama, Mas. Praktikum yang pertama, mungkin sebelumnya sambil nunggu teman-teman yang lain, saya akan sedikit memberikan teori atau mungkin kita sambil ini ya mengingat kembali lah ya, mungkin materi-materi yang sudah lampau, karena saya rasa teman-teman dulu sebelumnya pernah mendapatkan pembelajaran ya tentang web, pemrograman web. Walaupun itu mungkin masih belum menggunakan framework atau mungkin masih natif. Oke, mungkin kita mulai dulu di sini. Oke, jadi dasarnya adalah kita memahami tentang PHP ya. PHP itu sebagai salah satu scripting untuk membuat aplikasi web. Ya, dulu sih mungkin web itu ya baru sebatas cuman kayak ini ya, macam kayak host listing ya, atau mungkin homepage ya. Kalau sekarang PHP sudah bisa digunakan untuk membuat suatu aplikasi, jadi tidak hanya cuma web informasi saja, tetapi adalah aplikasi. Perkembangan PHP juga diikuti dengan adanya bermunculan framework ya. Jadi bisa saya lihatin, mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar beberapa istilah ya, nama framework. Mungkin kalau saya lihat di sini dari bawah ya. Kan ini urut dari A sampai Z. Ada Y framework, Symfony, ini yang saya tahu ya. Terus ada Falcon, terus Laravel, Zen. Sekarang ganti nama jadi Laminas ya. Terus ada CodeIgniter sama Kick PHP. Nah, mungkin di sini bisa dilihat kapan framework itu mulai ada ya. Kalau kita lihat tadi yang paling tua itu apa ini? 2003 itu ya, Jamron ya. Jamron. Kalau yang setelahnya kan biasanya Zen termasuk cukup lama juga. Lalu Laravel itu 2011, CodeIgniter itu 2006, itu juga lama juga. Terus jadi Laravel itu termasuk baru. Gitu. Kalau yang lebih baru itu berarti Falcon ya, Falcon sama Pop PHP. Nah, jadi yang kita pelajari termasuk framework yang baru ya. Mungkin sekarang sudah ada versi 9 untuk Laravelnya. Kalau di sini tertulis di Wikipedia ini ya, walaupun nggak valid tapi nggak apa-apa, ini jadi referensi untuk kita wawasan saja ya. Ini terakhir ya bulan Desember tahun lalu. Jadi kalau Laravel itu sepertinya versi mayornya itu muncul di tiap Februari sekarang. Jadi kalau kemarin kan pas Februari ya itu sudah ada Laravel versi 9. Tapi untuk pembelajaran kita pakai yang 8 saja. Jadi enggak yang baru-baru amat lah. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nyoba yang versi terbaru nanti bisa. Nah, saya mungkin ada sedikit tugas ya. Jadi selain nanti kita teori praktikum, itu saya ada sedikit tugas nanti saya upload di Classroom. Jadi nanti membandingkan framework PHP. Nanti teman-teman bisa memilih dari salah 3 lah, mungkin minimal salah 3 lah ya dari sini. Bebas yang mana. Jadi saya tidak akan membahas framework selain Laravel. Nah, nanti teman-teman bisa memperbandingkan sendiri ya. Bisa dengan membuka websitenya lalu dibandingkan dengan yang lain. Itu terkait dengan PHP framework. Jadi PHP framework itu dia sudah menerapkan konsep OOP ya, jadi Object Oriented Programming. Awalnya dulu mungkin bahasa pemrograman yang menggunakan OOP adalah bahasa yang digunakan untuk platform desktop. Habis itu muncul mobile ya, desktop mobile. Nah, web itu juga bisa menerapkan OOP juga, makanya muncul yang tadi namanya framework ya, PHP framework. Gitu. Nah, ini mungkin saya ngambil materi dari W3 School ya. Nanti kalau misalkan nanti sudah cukup banyak pesertanya saya info ya, biar nanti nggak kebablasan. Nanti agendanya kita jam 9.15 nanti kita udah mulai di lab. Oke. Jadi POP itu sudah ada mulai dari PHP versi 5 ya. Kalau sekarang kan PHP sudah versi berapa? Versi 8 ya. Versi 8. PHP 9 kayaknya belum ya.
PHP 8 kan berarti kalau hitung dari PHP 5 itu sudah ada sekitar 3 versi mayornya lah. Itu sudah bisa menggunakan codingan ala object oriented style ya. Jadi kalau dari sini mungkin kelebihannya itu lebih cepat, faster, dan easier to execute. Jadi saya mungkin belum berkesempatan untuk membandingkan PHP lama ya. Jadi kan lama kan PHP 4 ya. Kebetulan saya udah mulai itu PHP 5 ya, sudah menerapkan OP. Jadi kalau teman-teman mau mencoba membandingkan juga bisa nanti menggunakan PHP 4. Tapi kan harus juga menginstal web server yang lama juga. Mungkin di arsip software mungkin ada ya di downloadan arsip itu apa versi lama seperti itu. Oke. OP jadi ini punya kelebihan yang pertama ya, faster and easier to execute ya. Jadi selain itu nanti kalau pengembangan aplikasi itu berskala besar, OP itu lebih mudah dilihat ya. Jadi lebih clear secara struktur ya. Dan karena OP kan yang konsep yang dibawakan dry ya, dan repeat yourself. Kalau dibandingkan dengan pemrograman struktural, itu kan struktural kan intinya kalau kita membuat suatu hal itu bisa kita susun ke dalam suatu fungsi atau metode. Jadi penyederhanannya melalui fungsi. Cuma terkadang fungsi itu juga ada hal-hal yang diulang-ulang juga. Nah, konsep OP itu sebenarnya untuk mengurangi pengulangan repeat-nya itu. Jadi caranya dengan menjadikan suatu hal objek tadi itu ya, itu berbasisnya objek ya. Objek itu kan berarti dia memiliki sesuatu ya di sini ya. Objek itu kan berarti dia memiliki atribut dan memiliki metode. Sebagai contoh misalkan mungkin kita berbicara tentang apa ya? Kan biasanya kan objek ya. Objek misalkan kursi aja lah, kursi. Kursi itu yang mungkin secara atribut dia memiliki apa? Memiliki kaki ya, memiliki kaki. Jumlah kaki berapa? Misalkan 4. Lalu dia memiliki sandaran lah, sandaran juga, terus memiliki selain sandaran juga yang untuk alas duduk ya. Ada 3 misalkan, ada tiga variabel yang ada di objek kursi tadi. Lalu misalkan kita berbicara OP, dari kursi itu kita bisa apa? Oh, kita bisa duduk. Nah, jadi kan duduk kan berarti kita meletakkan ya diri kita di kursi, atau mungkin kursi itu bisa digeser karena mungkin dia menghalangi jalan. Jadi kayak memindah terus duduk itu sebagai suatu metode di object oriented. Jadi kalau kita nanti istilahnya memiliki kursi dengan jenis lain ya, kursi plastik, kursi kayu, itu kita sebenarnya secara caranya sama ya. Dia memiliki tadi atribut sama, metode yang sama, tinggal kita kasih nama saja. Oh, ini kursi kayu. Nah, secara prinsip, secara sifat dan metode itu sama. Jadi itu untuk menghilangkan pengulangan di situ. Yaitu dry dan repeat yourself. Lalu kalau pemrograman itu biasanya mengemas ya. Objek itu awalnya itu ada, objek itu sudah berwujud ya. Cuman kalau di bahasa pemrograman itu kita tidak bisa langsung menulis objek. Jadi ibaratnya itu tidak bisa ya langsung membuat ya. Jadinya kita perlu suatu ilustrasi atau blueprint lah namanya. Blueprintnya itu namanya adalah kelas. Jadi ibarat tadi kursi tadi itu kita mendefinisikan kursi tadi seperti apa. Oh, kursi itu kaki, variabelnya itu dideklarasikan, ditulis sebagai blueprint, rancangan lah. Nah, itu bisa menjadi kursi beneran atau kursi dalam arti objek ya. Itu saat dilakukan instansasi menjadi suatu objek. Nah, ini contohnya di sini kan fruit ya, buah-buahan itu ini adalah skema atau blueprint fruit. Nah, ini nanti bisa kita objekkan menjadi buah apel, buah pisang, buah mangga. Kalau mobil ya Volvo, Audi sama Toyota. Secara umumnya kayak gitu untuk OOP. Jadi kita dari suatu blueprint menjadi suatu objek. Oke, kita lanjut ya. Ini sekedar overview saja ya, sambil mengingat-ingat. Karena mungkin di beberapa kelas itu sudah menerapkan OOP ya.
Oke, ini contoh mendefinisikan suatu kelas ya. Jadi suatu apa namanya kelas, karena ini kebetulan konteksnya adalah PHP, itu kita awali dengan ini ya, pengenalnya yaitu tanda tanya PHP ini ya. Diikuti kurung apa namanya, lancip kiri ya, lancip kiri tanda tanya PHP. Nah, kita mendefinisikan kelasnya itu dengan menuliskan kelas lalu nama kelasnya. Disarankan di sini itu kapital untuk nama apa namanya nama awalannya. Nah, di sini diikuti kural juga kural tutup ya. Jadi ini sudah bisa dikatakan sebagai suatu kelas. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini adalah propertinya ya, atribut atau properti. Sorry. Propertinya apa? Buah-buahan itu pasti memiliki nama ya, dan memiliki warna. Nah, sifat dari OP itu dia bisa diturunkan ya, atau ada konsep inheritance. Jadi pengaruhnya di sini itu kan properti itu kalau bersifat publik ya berarti mungkin dia bisa diwarisi oleh anaknya atau mungkin tanpa diwarisi dia bisa dipanggil langsung. Jadi kalau atribut di sini kayak private, public itu lebih ke bagaimana kita bisa mengakses. Defaultnya kalau public itu semua bisa diakses ya walaupun kita tidak melalui instansasi atau pengobjekan. Nah ini yang tadi saya sebut sebagai metode. Jadi metode ini sebenarnya mengambil nilai properti tadi. Jadi sebenarnya kita tidak disarankan mengambil langsung. Kebanyakan ini mungkin juga menjadi private atau protected untuk melindungi. Jadi yang boleh mengaksesnya hanyalah mungkin kelas itu sendiri, kelas turunan atau kelas apa ya yang mengextend dari sini. Kelas turunan atau kelas itu sendiri gitu ya. Nah, ini ada konsep melindungi lah. Operating ya, jadi encapsulation ya. Jadi melindungi properti ini ya dari pengaksesan langsung. Makanya dibuat metode namanya mungkin set. Set ini untuk mengatur nilai name ini, nilai name di sini ya, yang di properti kelas ini sesuai dengan name yang dari inputan. Nah, kalau get di sini itu kita mendapatkan nilai name di sini ya, yang sudah di set ya. Seharusnya saat kita bikin objek, saat kita melakukan set name, misalkan nama buahnya adalah mangga. Berarti saat kita menjalankan metode get name, maka yang dihasilkan adalah namanya mangga. Kalau sudah di set dulu ya. Kalau tidak di set dulu ya mungkin namanya kosong, tidak ada. Oke. Kalau kita mungkin mengenal istilah namanya konstruktor ya, konstruktor. Konstruktor itu adalah metode utama yang ada dalam suatu kelas. Jadi misalkan kita melakukan suatu objek, misalkan new fruit ini ya, apple. Nah, ini itu sebenarnya dipanggil secara otomatis. Jadi saat kita memasukkan apple di sini, itu pada dasarnya dia itu melakukan menjalankan baris di sini. Jadi apple yang kita masukkan ke sini itu kayak ngeset name-nya itu menjadi apple. Jadi saat kita panggil get name, maka yang keluar adalah nama apple. Nanti bisa dicoba ya, teman-teman bisa searching nanti PHPOP di Webdisco. Ya, jadi ini cuma sebagai ilustrasi saja. Nah ini intinya construct itu adalah metode yang pertama kali dipanggil, gitu ya. Lawannya dari construct apa? Itu destruct ya, dihancurkan. Nah, construct kan berarti membangun ya. Destruct itu ya dihancurkan. Nanti itu dipanggil yang terakhir gitu ya. Jadi dia dipanggil terakhir kali kalau destruct. Kalau construct pertama ini yang terakhir. Kalau tadi yang saya bicarakan ada access modifier public ya. Jadi ada kalau di bahasa PHP itu hanya ada 3. Public, protected, private. Sebenarnya kalau di bahasa lain, misalkan kayak di VB.NET, lalu di Java itu ada beberapa tambahan access modifier. Contohnya default. Terus default itu kalau di Java, terus di Microsoft itu kayaknya malah ada 6. Saya lupa. Jadi ada 6. Waktu saya dulu belajar VB.NET itu ada beberapa ini ya. Ada VB.NET. Sisap ya, itu ada 6 akses modifier. Cuman karena kita mempelajari PHP, kita coba mengenal public. Public di sini kan berarti dia bisa
diakses dimanapun, di kelas itu sendiri, baik di instansasi atau enggak, atau dari turunannya. Kalau protected itu hanya bisa dari kelas itu sendiri dan yang kelas yang diturunkan. Nah, private itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi nanti mungkin kalau pengen mencoba memahami itu nanti bisa dipraktekkan di sini ya. Kalau contohnya di sini kan Mango, new fruit ya, Mango name. Nah, ini kan nembak langsung ya. Kalau dia public dia boleh diisi langsung. Lalu protected di sini dia error ya, karena yang boleh itu nanti mungkin adalah turunannya ya. Private apalagi dia nggak bisa karena yang bisa itu hanya kelas itu sendiri. Jadi ini ada tiga akses modifier di situ. Oke, lalu konsep pewarisan yang saya bicarakan tadi, jadi contohnya kayak protected itu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau membuka kode-kode di framework nanti itu akan sering menemukan kata extend ya. Jadi misalkan kasus di sini adalah strawberry extends fruit. Berarti kelas strawberry ini mewarisi sifat dari fruit ya. Apa aja sih yang bisa diwarisi ya? Berarti ini bisa diwarisi nih kayak propertinya name, color ini bisa. Lalu intro ini sebenarnya bisa nih ya, karena kan dia udah diwarisi properti dan metodenya itu dia ikut. Jadi saat kita mengobjekkan, menginstansasi strawberry tadi ya, strawberry tak, jadi kan ini strawberry tak isi apa ini namanya? Jadi kan karena dia itu action fruit, konstruknya ini ada dua bisa dipakai. Dia mewarisi ini juga, konstruknya juga diwarisi. Dia isi namanya adalah strawberry, warnanya adalah red atau merah. Jadi saat dipanggil strawberry message di sini ya, I'm a fruit berry tetap keluar ya. Kalau intro berarti dia ngambil dari sini. Jadi ceritanya intro ini tidak dideklarasikan di strawberry tapi bisa digunakan karena dia udah mewarisi dari fruitnya. Nah ini konsep yang dry tadi sudah bisa terlihat. Jadi saat teman-teman itu punya rumusan, misalnya punya satu metode yang dia bersifat umum, teman-teman bisa nulis itu di kelas utama. Nanti tinggal kelas turunannya itu tinggal memanggil gitu contohnya. Jadi ini tidak akan mengulang kan, misalkan ada kelas apa namanya, kelas jambu, kelas melon, itu kan tidak perlu mendefinisikan metode intro karena tinggal pakai dari metode kelas utama. Oke, kita lanjut ya, nanti lanjut ke konstan. Oke. Jadi kalau konstan itu mungkin adalah kebalikan dari variabel ya. Kalau variabel itu adalah suatu nilai yang bisa diubah. Kalau konstan ini mungkin sebaiknya tidak diubah ya. Jadi ini ibarat kayak apa ya? Kayak pakemnya lah. Jadi biasanya digunakan untuk suatu nilai yang mungkin kalau kasusnya gini terlalu panjang ya, atau mungkin suatu nilai yang sudah ditetapkan, dia tidak bisa berubah. Nah, pemanfaatan konstan ini salah satunya untuk menyatakan bahwa nilai ini adalah nilai konstan, nilai yang tetap, atau mungkin untuk menyingkat juga bisa. Jadi biasanya kan kalau kasusnya kayak rumus matematika ya pi, konstan pi sama dengan 3,14. Jadi teman-teman itu tidak perlu menuliskan angka itu terus. Nah, teman-teman bisa mewakili itu melalui suatu namanya konstan. Dengan kata ini itu bisa mengambil nilai. Kan kalau di sini bisa string, bisa angka ya. Oke, abstrak kelas nanti bisa dipelajari sendiri, interface juga ya, interface sendiri ya. Terus mungkin saya langsung jujuk ke namanya static lah. Static. Oke. Biasanya kalau belajar kelas tuh sering ya kita gunain statik juga. Oke, kalau statik itu intinya berarti kelas kita nulisnya gaya kelas, tetapi itu bisa diakses langsung kayak tadi misalkan. Kasusnya di sini kan
saya buat kelas name ya. Terus saya jadikan metode ini adalah static, namanya static method. Nah, saya tidak perlu menjalankan new class name, jadi tinggal saya panggil nama kelasnya, class, ini titik 4 ya, titik 4 static method. Nah, jadi dia bisa dipanggil langsung, tanpa harus diobjekkan. Nah, tinggal menambahkan ini. Jadi kalau teman-teman itu melihat kode yang ada di titik 4-nya, dia itu adalah static method. Ini ada static method. Dan ini adalah nama kelasnya. Dia tidak melalui proses pengobjekan atau instansasi. Begini ya. Nah, intinya nanti ini bisa dipakai. Atau ini greeting, welcome. Sama ya kasusnya. Kalau static property berarti gimana? Hampir sama berarti ya. Ini juga menggunakan titik 2 juga di sini ya. Intinya kelas langsung titik 2, tapi bedanya di sini adalah ya. Tadi kalau metode kan namanya metode pasti manggilnya itu ada ini ya, ada kurungnya ya. Jadi nama metodenya di sini jangan lupa kurungnya. Kebetulan ini adalah metode atau fungsi tanpa parameter. Kalau ada parameternya berarti nanti kita bisa memasukkan parameter di sini. Nah, kalau static property itu intinya adalah sama kayak tadi, kita manggil nama propertinya, tapi dikasih dolar di sini. Jadi dia bisa mengambil nilainya langsung with result. Gitu ya. Nah, misalkan di sini sebenarnya kita bisa menggunakan static atau constant. Contohnya P-nya itu dijadikan static. Oke. Jadi yang terakhir ya, terakhir itu adalah mungkin PHP namespace. Oke, jadi sekarang framework itu sudah menggunakan library tambahan. Misalkan sebagai contoh, kayak teman-teman nanti membuat reporting menggunakan Excel atau PDF. Nah, itu kita tidak perlu melakukan coding dari awal. Kita bisa menggunakan library pihak lain atau third party bahasanya. Nah, itu bisa kita install. Nah, sekarang mungkin ada istilah namanya komposer ya. Mungkin teman-teman sini kalau misalkan belum familiar nanti bisa disampaikan. Nah, komposer itu apa? Nanti mungkin praktek kita akan menggunakan itu. Nah, melalui komposer itu kita bisa menginstal library di luar. Gitu. Jadi mirip kayak semacam repository ya. Kalau teman-teman menggunakan Linux juga kan repository kan bisa download ya, download pustaka lah. Download ini dari pustaka yang ada. Nah, misalkan sudah terdownload, itu kita bisa menggunakannya. Nah, cuma gaya-gaya library sekarang itu menggunakan namespace. Jadi namespace itu ya mungkin kalau teman-teman pernah belajar Java yang mirip kayak package sih, begitu. Kayak package. Jadi mendefinisikan nama folder. Oke, jadi tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita tidak perlu repot-repot memanggilnya. Soalnya kalau PHP dulu itu kan pasti kalau mengambil file itu menggunakan require. Nah, dengan konsep namespace ini kita lebih irit sih sebenarnya. Tinggal tinggal dipakai. Nah, mungkin ini sambil jalan ya kayak gini contohnya kode HTML. Jadi kode itu ya mungkin berisi foldernya, di sini ada nama filenya. Dan mungkin gaya penulisannya bisa seperti ini ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa dilihat sambil jalan. Karena udah jam 19 dan sepertinya sudah cukup ramai nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh, masih 2 orang. Dari Mas Aris atau Mas Rahmat? Apa ini? Oh, nggih, siap. Oke, mungkin itu pengantar OOP dari saya, Mas. Jadi intinya ya kita mempelajari OOP. Saya anggap mungkin teman-teman yang PHP-nya udah lancar lah ya. Nanti tinggal lihat-lihat ulang lah di sini misalkan algoritma pemrograman dan sebagainya. Nah, kita nanti sambil jalan lah nanti mengingatkan kembali beberapa fungsi PHP. Jadi beberapa fungsi itu sebenarnya sudah ada di library-nya Laravel, Mas. Jadi kita tinggal pakai saja. Di Laravel itu termasuk framework yang mumpuni ya. Jadi library-nya banyak dan pemateri juga udah banyak seperti itu. Oke, mungkin dari aku itu dulu ya untuk
teoritisnya. Karena ini juga udah direkam, mungkin sambil jalan bisa dimulai nggak apa-apa Mas Aldo? Oh ya. Jadi bisa kan teori dulu tuh Mas Aldo, nanti disampaikan dulu, nanti kalau pas praktek dari teman-teman bisa bertanya nanti kalau masih ada yang monggo. Untuk prakteknya saya persilakan ke Mas Aldo, nanti kalau misalkan ada yang bingung nanti bisa dibantu juga oleh Mas Indra. Oke, waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih. Pak. Oke, Oh iya, sorry Mas Aldo, aku boleh menyela bentar nggak? Jadi teman-teman lupa presensi nanti, takutnya nanti mulai nih ya. Di presensi dulu ya. Oke, jadi untuk presensinya kita ada dua Mas Aris dan Mas, aduh siapa lupa namanya, Mas Rahmat. Tak tulis dulu. Jadi untuk yang teori tadi itu sebenarnya menggantikan yang kemarin ya. Sebentar ya, izin sebentar. Takutnya nanti kita keasikan lupa presensi. oh ya, bentar tak izin live dulu ya, ini ada masalah bentar. Oke ya. Tak izin lagi. Ini Mas, untuk presensinya ada dua, 4469 sama 4470. Jadi yang saya tadi yang 4469 ya, yang 4470 itu untuk lab ini seperti itu. Karena kita dua sesi sebenarnya. Oke, itu mungkin dari saya Mas Aldo. Sudah ready, Mas Aldo. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan ya, Mas Haris, Mas Rahmat, boleh sebelum nanti ini dimulai. Oke, saya kembalikan ke Mas Aldo lagi ya, monggo dilanjut.
Halo, tes tes. Mas Aldo bisa agak dikencengin suaranya? Tes, halo. Sudah kedengaran? Bisa naikin lagi mungkin, tidak kedengaran tapi mungkin dinaikin. Tes tes. Oke, dimaksimalin aja nggak apa-apa lah, semaksimalnya. Ya, ini udah maksimum ini. Wah, segitu ini sudah bagus tadi. Yang terakhir bagus. Oke oke. Nah, sip sip. Monggo monggo. Udah pentok ini. Oke, kita share screen dulu ya kita. Minta dijadiin proses dulu dong mas. Nah, oke. Sudah ya Mas ya? Oke ya. Oke, sip. Kita oke, udah bisa terlihat di sini share screen-nya. Oke ya, semoga sudah bisa terlihat dari layar teman-teman. Jadi di sini kita untuk praktikumnya ada dua ya. Yang pertama itu nanti yang awal kita mulai dari komposer, sama yang kedua nanti Laravel itu sendiri. Karena kita kan nantinya akan pakai framework Laravel untuk di mata kuliah pemrograman web itu. Nah sebelumnya komposer itu apa sih? Kenapa kita eh, perlu pakai yang namanya komposer? Terus buat apa sih sebenarnya komposer itu? Jadi komposer sendiri itu merupakan salah satu dependency manager ya. Tapi di sini untuk bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk PHP sendiri ada dependency manajernya yaitu namanya composer. Nah untuk bahasa pemrograman yang lain tuh punya dependency manager masing-masing kayak misal Node atau JS itu pakai npm atau Node Backend Object dan lain sebagainya. Jadi karena kebetulan di sini kita pakainya PHP, jadi untuk dependency manajernya sendiri itu Composer. Pakainya Composer ya. Maksudnya dependency itu kayak gimana sih kok itu Composer dikatakan sebagai dependency manager? Jadi contoh sederhananya gini, kayak misal nih teman-teman punya script HTML ya. HTML kan biasanya kan eh, pakainya index.html. Nah, nanti barengannya HTML itu kan biasanya ada file CSS atau ada file JS atau JavaScript. Nah, untuk menghubungkan kedua antar file itu kan kalau untuk yang CSS biasanya pakai link, kemudian eh, relevannya sebagai apa, kemudian href atau menu dihubungkan dengan file apa. Di sini misal kita ambil contoh style.css. Jadi nanti antara file CSS dan HTML itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Nah, itu bisa dikatakan bahwa file HTML atau file HTML kita itu bergantung atau dependensi terhadap file CSS kita. Di mana file CSS ini itu nantinya akan mengatur bagian tampilan dari HTML-nya. Begitu juga kalau untuk yang JavaScript. Jadi kita di JavaScript kan untuk menghubungkan antara file HTML dengan JS atau JavaScript itu pakai script kemudian dipanggil filenya di mana gitu. Jadi antara HTML dan JS itu saling berkaitan. Jadi di sini bisa dibilang atau bisa dikatakan bahwa file HTML ini bergantung pada file JavaScript ya gitu.
Itu untuk konsep dari dependensi atau ketergantungan atau keterkaitan sederhana ya dari dalam pemakaiannya dalam sebuah file HTML. Nah, contohnya yang lebih kompleks lagi, kayak misal kita bikin sebuah script PHP. Misal kita mau nampilin nama orang secara random gitu. Kan kita punya script PHP. Nah, nggak mungkin agak susah, agak tidak mungkin kalau kita akan membuat sebuah, misal mau munculin nama, itu kita harus ngerandom nama satu-satu. Nah, kita bisa pakai script PHP punya orang lain. Jadi misal orang lain ini ada pernah bikin script PHP yang digunakan untuk misal mengeluarkan sebuah nama secara random. Nah, itu bisa kita masukin ke script PHP kita. Jadi scriptnya orang ini yang digunakan untuk menampilkan nama orang lain itu bisa kita pakai di script kita. Nah, begitu juga yang selainnya, script orang lain ini itu memungkinkan juga dia menggunakan script PHP dari orang yang lainnya juga. Jadi antar script ini tuh bisa saling berkaitan. Jadi satu script kita ini, satu file PHP kita bisa memungkinkan gabungan atau menggunakan beberapa script untuk mengatur agar eh, dependensi atau penggunaan script dari orang yang kita pakai di script kita itu pakai yang namanya sebuah dependency manager. Nah, itulah gunanya Composer untuk mengelola sebuah dependensi atau file yang nantinya akan kita pakai di file atau script PHP kita. Itu untuk fungsi dari Composer. Jadi intinya itu fungsi dari Composer sendiri itu untuk mengelola dependensi atau file-file atau library yang nantinya akan kita pakai di script kita gitu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa contoh dependency manager lain untuk bahasa pemrograman yang lain, ada kayak NPM, Yarn, sama ada Bower, dan mungkin ada beberapa dependency manager lain untuk bahasa pemrograman yang lainnya gitu. Nah, di Compose kan kita pakainya PHP. Nah, sedangkan PHP itu eh, dependency managernya itu pakai yang namanya Composer. Nah, di Composer itu dia itu akan terhubung dengan sebuah repository atau sebuah gudang ya, kemana sebuah gudang yang berisi paket-paket dari PHP. Jadi kayak kumpulan dari script-scriptnya orang lain itu ada semua di sebuah web yang namanya packages. Packages ini nanti isinya sebuah repository atau paket-paket atau library PHP punya orang lain, jadi dikumpulin di situ. Nah, nanti kalau misal kita mau pakai, misal kita mau pakai script orang lain, tinggal kita komposer dari packagesnya itu, nanti dia akan mendownload kemudian menyimpan di folder PHP kita, sehingga nantinya bisa kita pakai di folder atau script PHP yang akan kita buat itu untuk library yang kita download. Jadi di komposernya itu nanti dia akan ngambil apa namanya dari web packages.org. Jadi kayak gimana sih contoh tampilannya ini, misal packages.org. Nah, di sini dia banyak dependensi, jadi dia kumpulan dari banyak repository yang nantinya bisa dipakai sebagai dependensi ke file atau script atau folder PHP kita itu. Nah, untuk install Composer sendiri itu ada di Composer. Jadi klik getcomposer.org. Jadi di sini nanti sebuah web yang untuk Composer itu sendiri. Jadi misal kita mau download, jadinya akan diarahkan ke halaman downloadnya. Untuk instalasinya sendiri ada dua cara, bisa pakai command line
sama Windows installer. Tapi untuk yang paling simple itu pakai yang Windows installer aja. Jadi tinggal kita download Composer Setup ini, kemudian nanti kita run atau kita install, tinggal diikuti instalasinya sampai dia nanti kalau sudah selesai. Nah, nanti teman-teman bisa cek di terminal teman-teman masing-masing. Ya, misal contoh ini. Oke. Jadi misal kalau nanti teman-teman misal udah install komposernya, nanti kalau misal teman-teman buka terminal, terus teman-teman ketikkan komposer, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi ada komposer, kemudian versi berapa. Gitu. Kalau belum, berarti kemungkinan instalasinya ada yang keliru, karena kemungkinan untuk kelirunya pun sepertinya kecil sih, karena tinggal kita ikutin aja langkah-langkah yang ada di instalasinya sampai selesai, dan nanti untuk mencobanya teman-teman bisa close terminal yang lama yang teman-teman saat ini buka misal, dan nanti buka terminal baru, nanti bisa diklik komposer, nanti harusnya sudah terinstall dengan baik seperti ini komposer. Ketika diklik komposer nanti bisa muncul di terminal teman-teman seperti ini komposer versi berapa gitu. Nah, kita coba untuk pemakaian komposer atau package dari komposer, contoh pemakaian dari komposer ya, gimana pemakaiannya itu kayak gimana gitu loh. Sebelumnya untuk tadi ada yang bertanya eh, kita pakai apa aja sih atau tools apa aja yang kita pakai selama di mata kuliah ini. Tools yang pertama itu namanya XAMPP, sebuah server. Bentar. Oke, ini exam. Examnya nanti kalau misal teman-teman mau download untuk versi PHP-nya minimal pakai yang 7.4 aja. Jadi 7.4 sampai yang terbaru mungkin yang 8. Itu kalau mau download pakai yang itu aja. Jadi jangan pakai yang 7.3 atau di bawah 7.4, karena nanti perlu penyesuaiannya lebih banyak dibanding PHP yang versi 7.4 sampai ke yang terbaru ini versi 8 ya. Jadi nah teman-teman bisa download dulu atau install examnya. Untuk downloadnya di web ini apa aja ini. Nah, nanti teman-teman paling enggak kalau misal untuk yang Windows bisa cari yang versi PHP-nya 7.4 yang minimal. Nah, inilah paling enggak. Nanti bisa teman-teman download dulu terus install. Nanti kalau sudah bisa teman-teman buka kemudian dijalankan seperti ini. Yang perlu dijalankan itu saat ini kita hanya perlu memakai Apache untuk web servernya sama MySQL untuk database-nya nantinya. Gitu. Nah, kembali lagi untuk cara pemakaian komposernya ini kayak gimana. Di sini kita akan nyoba pakai package atau library untuk sebuah library yang digunakan untuk mengenerate big data atau data dummy. Ini biasanya sering dipakai kalau misal teman-teman misal bangun atau merancang sebuah sistem tapi masih nggak tahu nih mau diisi data apa. Nah, itu bisa pakai yang namanya library Backer. Backer ini nanti library yang digunakan untuk mengenerate data dummy. Nah, caranya install gimana? Di sini di scroll ke bawah ada installation-nya. Dimana require-nya itu minimal PHP-nya 7.1. Jadi karena examnya kan sudah 7.4, jadi saya rasa udah aman sih untuk kalau mau pakai library ini. Jadi cara installnya itu gimana di sini? Di sini ada script composer require, kemudian nama pembuatnya, kemudian nama package-nya apa. Jadi tinggal kita kopikan saja, kemudian kita masuk ke
kita sebelumnya masuk dulu ke folder examnya dulu ya, kemudian di folder hpdocs. Oke, sini teman-teman di dalam folder hpdocs ini nanti, di dalam folder inilah nantinya ketika kita run sebuah atau kita membuat sebuah file PHP kemudian dibuka dalam browser, itu akan muncul hasilnya. Jadi dalam hpdocs ini ya, misal teman-teman bikin folder baru apa bebas, misal di sini saya sudah buat folder composer ini. Jadi saya masuk dulu ke folder composer, kosong, kemudian kita pastekan script yang ini, jadi composer require trigger php composer, kemudian require downloadin. Pembuatnya siapa? Pembuatnya vector php, nama library-nya apa? Vector. Jadi ketika kita klik enter, ini biasanya tergantung koneksi dari masing-masing ya. Jadi kalau koneksinya cepat, nah nanti bisa otomatis download dan instalasinya bisa lebih cepat gitu. Nah kalau sudah dan ini udah ke download, ke update, kemudian kita sudah install ini ya. Nah kemudian kita coba lihat ada apa aja sih. Di sini ada dua file dan satu folder ya. Coba kita buka dulu di Visual Studio Code ya, biar kita bisa tahu ada apa sih di dalamnya. Oke. Bentar, lama loading ya. Oke, di dalam folder composer tadi, ketika kita jalankan perintah composer require kemudian library-nya, kita akan di downloadkan sebuah folder vendor, kemudian ada file composer. Composer inilah yang menyesuaikan, yang membuat atau menampilkan kita itu pakai apa namanya library apa sih yang kita install atau yang kita download atau yang akan kita gunakan. Ini bisa dilihat kita pakai vector, kemudian ini versinya versi berapa gitu ya. Nah kemudian cara pemakaiannya kayak gimana sih si library ini. Nah, di sini kita coba buat sebuah file index ya, index PHP. Nah kita akan coba cari tahu gimana caranya untuk menggunakan library factory ini. Jadi di sini ada documentation-nya, contoh penggunaan dasarnya. Jadi sebelum kita pakai si factor itu, kita panggil dulu filenya, file autoload-nya kita masukkan dulu ke dalam file yang kita punya. Jangan lupa karena kita pakai script PHP, jadi jangan lupa untuk pas pembuka dan penutupnya ya. Ini kita require dulu, kemudian di sini kan mengarah ke vendor, folder vendor, dan masuk ke autoload ini. Nah kalau udah di require, selanjutnya kita lihat di sini. Nah kita instansiasikan terlebih dahulu si vektornya ini. Nah kita instansiasikan dulu vektor read ya, untuk membuat sebuah data. Kemudian kita instansiasikan ke sebuah variabel di sini ya, vektor. Nah barulah kita bisa pakai si variabel vektornya ini. Untuk menampilkannya kita pakai yang namanya echo ya, jadi echo. Nah di sini kita mau nampilin apa? Misal kita mau nampilkan nama random, satu nama random. Oke, ketika kita save, kita coba jalankan. Kemudian kita bisa kompilasi. Nah, ini dia akan langsung otomatis menampilkan nama secara random. Kalau misal kita refresh lagi, nah dia akan berubah lagi. Itu seterusnya. Jadi ketika kita refresh, itu nanti nama-namanya akan berubah. Nah, di vektornya ini sendiri ada beberapa
eh, data yang bisa dibikin secara di generate ya, kayak misal nama, kemudian email, atau mungkin sebuah tulisan kalau misal teman-teman membuat sebuah data dari gitu. Itu untuk materi yang komposernya. Jadi contoh penggunaannya, kemudian ngambilnya itu dari mana. Jadi paket-paket tadi atau library tadi itu ngambilnya dari packages. Packages ini repository yang berisi paket-paket PHP gitu. Itu untuk materi komposernya. Oke. Ya nanti mungkin setelah ini di Classroom akan coba saya share juga untuk materi ini sama referensi-referensi yang terkait dengan materi hari ini ya. Kayak mungkin komposer, kemudian tutorialnya seperti apa, kemudian cara installnya lebih detailnya seperti apa, nanti insya Allah akan saya share ke Pak Miftah agar bisa dilihat di Classroom-nya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi Laravel. Laravel, kenapa kita pakai Laravel itu apa? Kenapa kita pakai Laravel? Karena di materi di mata kuliah Programming kali ini kita akan juga membuat sebuah web sederhana tapi menggunakan framework Laravel. Oke, di sini dari eh, websitenya sendiri, Laravel itu merupakan sebuah framework aplikasi web dengan ekspresif dan sintaks yang elegan. Jadi si Laravel ini merupakan salah satu framework PHP. Selain tadi ada yang disebutkan di awal kayak IDE, kemudian Coordinator, si Laravel itu merupakan salah satu framework dari PHP ya. Nah, kenapa kita pakai Laravel? Jadi ada beberapa fitur yang menarik dari Laravel itu sendiri. Yang pertama itu Laravel itu sudah menggunakan konsep atau paradigma MVC ya, atau model view controller, di mana modelnya itu untuk mengelola data, kemudian view untuk mengelola tampilan atau UI-nya, kemudian controllernya itu digunakan untuk mengelola proses antara atau menghubungkan antara view atau tampilan dengan model dengan datanya. Jadi controller itu MVC itu sebuah konsep yang menghubungkan antara model sebagai data dan view sebagai tampilan dan dihubungkan oleh sebuah controller. Yang selanjutnya Laravel itu sudah mendukung yang namanya template engine. Template engine-nya di sini biasanya disebut sebagai Blade. Kalau misal teman-teman mau mulik lebih lanjut template engine, biasanya untuk pencariannya pakainya Blade, gitu. Blade engine atau Blade template Laravel itu nanti untuk template engine. Kemudian ada artisan konsol. Nah, artisan ini digunakan nantinya untuk kita berinteraksi dengan si frameworknya. Jadi kalau misal mau bikin controller, buat model, buat apa namanya view dan lain sebagainya atau helper, itu kita bisa pakai sebuah artisan. Kemudian selanjutnya ada Eloquent ORM. Ini digunakan untuk mempermudah kita dalam pengelolaan data ya. Jadi eh, kita meminimalisir penggunaan query. Jadi kita langsung pakai ORM atau Eloquent. Kemudian selanjutnya ada packaging system. Kemudian yang terakhir ada authentication sama authorization. Gitu. Kemudian selanjutnya requirement-nya. Nah ini untuk menjawab yang pertanyaannya Mas Aris tadi, kita butuh apa aja sih, untuk tools apa aja yang kita butuhin di saat menginstal Laravel. Itu yang pertama itu jelas dipastikan terlebih dahulu kita punya PHP yang minimal versi 7.4 lah ya. Untuk dapat yang 8 nggak apa-apa. Jadi tapi minimal 7.4. Kemudian MySQL. Nah, dua syarat ini itu otomatis bisa terpenuhi apabila teman-teman install SAM ya, SAMPP atau mungkin WAM atau mungkin MAM atau LAM. Jadi kalau yang global itu bisa pakai Exam aja, SAMPP. Nah, kemudian Composer 2 itu yang di awal materi kita, jadi teman-teman nantinya perlu yang namanya Composer untuk menginstal paket-paket dari Laravel itu sendiri. Kemudian terminal ini boleh pakai CMD boleh, PowerShell boleh, atau mau pakai Git-Bash juga boleh. Kemudian kode editornya pakainya Visual Studio Code ya, karena kode editor
Visual Studio Code itu punya banyak fitur yang sangat bermanfaat sih kalau menurut saya sendiri. Nah, kemudian untuk extension yang dipakai ini ada beberapa. Yang pertama ada PHP Intelligence, kemudian Artisan Laravel, kemudian Laravel Blade untuk snippet, kemudian Spacer sama Photo View. Jadi ini beberapa extension yang nantinya mungkin teman-teman perlu install terlebih dahulu di Visual Studio Code-nya teman-teman yang teman-teman punya ya, untuk nantinya mempermudah kita untuk pengerjaannya. Nah, selanjutnya kita coba untuk install Laravel menggunakan Composer ya. Kita coba klik dulu. Oke, sudah muncul di sini. Untuk membuka ini teman-teman bisa ke webnya sendiri, webnya Laravel dulu, laravel.com, kemudian documentation. Nah, versinya jangan lupa versinya bisa diturunkan dulu ya mungkin Pak, karena kita pakai yang versi 8. Karena yang terbaru kan udah sampai versi 9, tapi kita coba dulu untuk sebagai permulaan kita pakai yang versi 8 aja dulu. Nah, untuk installation-nya bisa teman-teman lihat di sini pakai yang installation via Composer aja. Jadi lebih mudah untuk instalasi. Oke. Jadi karena tadi di awal kita sudah coba install Composer. Nah, kalau Composernya udah jadi, kita bisa install si Laravel ini pakai Composer. Nah, kita coba untuk install terlebih dahulu. Oke, kita close dulu. Oke, kita buka baru. Kita coba masuk ke Oke, untuk instalasinya sendiri kita copy aja ini. Nah, jadi scriptnya itu Composer, kemudian create project, kemudian Laravel, kemudian nama folder atau nama projectnya mau dikasih nama apa? Misal di sini coba Laravel. Oke. Nah, jangan lupa untuk memberikan flag. Flag ini digunakan untuk jadi nanti kalau kita langsung install Composer ini, dia otomatis akan menginstal Laravel tapi versi 9. Nah, karena kita mau installnya versi 8 aja, jadi kita kasih seperti ini. Jadi bintang double quote kemudian 8, jadi versi 8, kemudian update patch-nya yang terbaru sama update minornya yang paling baru, tapi tetap di versi 8 gitu. Nah, kalau kita klik enter, dia nanti akan mendownload si Laravelnya ini. Nah, di sini bisa kita lihat versi 8, kemudian patch-nya versi 6 sama update minornya dia versi 11. Jadi nggak langsung install Laravel yang versi 8 gitu. Oke, untuk instalasinya cukup lama, 3 sampai 5 menitan ya, ini tergantung koneksi internet sih. Kalau koneksinya cepet, instalasi atau downloadnya cepat, tapi kalau agak lama ya harus ditunggu.
Untuk default size Laravel ini, default size maksudnya ukurannya gitu ya Mas? Ukurannya berapa MB ya? Kita, kita cek dulu ya misalnya. Kalau kalau masih default, jadi dalam artian pertama kali kita install itu 40 ya di bawah 50 MB Mas. Jadi masih aman lah ya. Nggak sampai 3 gigaan kok. Jadi sekitar 40 sampai ya 50 MB. Itu kalau masih default ya. Kalau misal nanti teman-teman install package atau paket yang library gitu, nah nanti dia akan bertambah sesuai dengan size dari library yang teman-teman install gitu. Jadi makin banyak library ya otomatis nanti default size-nya lebih gede gitu. Untuk defaultnya under 50 MB kok, masih aman. Nah ya betul, template-nya jadi kayak lebih ke view-nya ya nanti yang lebih ke resource-nya. Itu kalau untuk dasarannya kayak alasan untuk install awalan tuh masih kecil sih gitu. Kalau untuk yang template tuh bisa ya beberapa puluh MB sih, bahkan ada yang ratusan gitu. Ini yang kemudian kita tunggu untuk optimizing dari autoload-nya. Oke, kalau sudah sampai di application key set successfully itu berarti uh, Laravel-nya sudah terinstall. Oke, kita coba masuk dulu. Kita tadi coba Laravel ya. Oke, coba Laravel. Nah ini, oh, aja. Nah ini hasil yang di-download dari repository Laravel. Itu ada beberapa folder, dan juga ada beberapa filenya. Gitu. Kita coba buka di text editor dulu ya. Oke, nah untuk menjalankan, oh ya, untuk install Laravel sendiri itu kita nggak perlu naruh di ini ya, di apa namanya, di exam. Ya. Kalau tadi di awal kan saya bilang kalau misal teman-teman bikin sebuah project PHP yang tanpa framework ya, dalam artian di sini natif atau mungkin pakai code editor, itu kan biasanya ditaruh di folder htdocs di dalam folder exam. Nah kalau misalkan pakai Laravel, salah satu keunggulannya Laravel itu eh, teman-teman bisa install si Laravel itu di mana aja, di bebas. Misal saya install tadi itu dicoba Laravel itu di folder Laravel kemudian materi. Jadi nggak harus di dalam folder htdocs. Itu salah satu keunggulan dari Laravel. Nah terus jalannya gimana dong kan eh, kalau kita bikin file dari PHP itu kan menjalankannya kan harus pakai localhost kan, localhost kemudian kita pilih folder PHP-nya baru nanti akan jalan gitu kan. Nah kalau di Laravel untuk menjalankannya itu dia pakai server sendiri, jadi ada kayak mini servernya dia sendiri, pakai yang namanya artisan console. Jadi contohnya nah untuk penulisan artisan itu seperti ini ya, pakai artisan. Nah, ini nanti ada banyak perintah-perintahnya yang bisa digunakan, contohnya apa, kemudian ini ada deskripsinya, ada penjelasannya untuk apa gitu. Nah, untuk menjalankan si si Laravel ini yang sudah kita install itu pakai perintah artisan serve. Jadi php
Oke, jadi dia akan menjalankan local development server sendiri punya si Laravel di alamat ini. Jadi nggak pakai localhost lagi, tapi langsung pakai alamat ini ya. HTTP 127.0.0 dengan portnya 8000. Kalau kita bisa kita pastikan ini, kemudian kita buka di sini. Nah, ini halaman awal dari Laravel yang sudah kita download gitu. Jadi ketika teman-teman nanti misal download Laravel, Composer Require tadi, kemudian KVC, nah untuk menjalankannya pakai perintah yang artisan serve ini. Jadi, artisan serve digunakan untuk menjalankan local development server. Ya, di sini serve digunakan untuk serve the application on PHP development server. Jadi akan menjalankan di lokal development server punyanya Laravel. Nah, di dalam Laravel itu ada apa aja sih? Nah, kita akan coba bedah beberapa file atau folder penting yang nantinya akan sering kita oprek ya, atau akan sering kita pakai itu, atau akan sering kita buka itu ada apa aja itu. Jadi yang pertama itu di Laravel ada yang namanya file env atau environment. Oke. Di file env di sini itu digunakan dipakai untuk membuat settingan atau pengaturan default atau pengaturan awal. Jadi kayak penamaan aplikasi, kemudian bugnya mau dinyalain atau enggak, kemudian database, portnya mau disetting seperti apa, nama database-nya apa, kemudian username-nya apa, dan password itu apa, itu semua disetting di file env ini atau environment. Nah, itu, nah sebenarnya kalau nggak mau disetting di sini juga bisa di misal untuk yang database itu bisa teman-teman buka di folder config kemudian database ini koneksinya nanti teman-teman setting ini. Nah kan di sini kan dia ngambil env kemudian db database enggak ya. Nah, misal di sini database mau ngambil database apa? Database-nya dia ngambil dari environment, kemudian ngambil i-nya db database. Db database ini yang itu diisi dengan Laravel. Ini itu penggunaan INV. Jadi intinya INV itu dipakai untuk settingan atau setup awal ketika teman-teman menginstal Laravel atau memakai Laravel. Jadi di sini bisa set database yang umumnya itu digunakan untuk set sebuah database. Nah, kalau teman-teman nanti pakai library atau third party lain, mungkin bisa juga disetting di INV-nya sendiri. Kemudian selain INV, yang akan sering kita buka itu ada yang namanya. Nah, karena kita tadi di awal di presentasi di sini, si Laravel itu sudah menggunakan paradigma atau style MVC atau model view dan controller. Maka ketiga file utama itulah yang akan sering kita buka. Jadi ada controller, kemudian model, dan untuk view-nya sendiri ada di resource, kemudian views. Jadi itu tiga komponen utama yang akan sering kita otak-atik nantinya ketika kita nah di controller sini di PHP sini seperti yang tadi Pak Miftah sudah jelaskan, kita akan sering menjumpai yang namanya extend atau sebuah pewarisan atau inheritance. Jadi bisa kita buat kelas mobil atau kelas admin atau mungkin kelas buku, nah nanti extendnya kemana gitu, hanya disesuaikan. Nah, nanti baru setelah itu bisa kita pakai, baru kita isi kelas itu mau pakai atribut apa atau mungkin mau di dalam kelas itu ada fungsi apa itu
bisa kita pakai gitu. Kemudian yang selanjutnya ada model. Model di sini itu digunakan untuk menghubungkan ke database. Jadi intinya model itu kayak tabel. Jadi misal di sini ada model namanya user. Jadi di sini otomatis eh, model user ini berhubungan dengan tabel user. Tuh. Jadi kalau misal teman-teman bikin model, misal model nilai atau model siswa atau model mahasiswa, nah itu eh, akan terkait dengan tabel-tabel yang berhubungan dengan mahasiswa atau atau nilai atau yang lain sebagainya gitu. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan itu untuk model sendiri itu bersifat singular ya. Jadi penulisan nama model itu singular, jadi tunggal. Baru nanti untuk nama tabelnya itu baru jamak. Kita misal di sini user. Nah, otomatis di tabelnya dia akan membuat tabel yang namanya user ditambah s atau user seperti ini. Itu untuk tabelnya ya. Tapi untuk modelnya sendiri itu bersifat tunggal atau singular. Nah, itu untuk model. Kemudian view-nya sendiri ini uh, menggunakan berformat PHP ya, PHP gitu. Nah, view-nya ini nanti kita akan pakai template engine atau blade engine. Nah, ini salah satu contoh penggunaan templating engine. Ini ada if, kemudian pemakaiannya nanti di dalam template engine itu nggak sama, tagnya nggak sama seperti pemakaian di file PHP biasa. Gitu. Kemudian itu untuk konsep MVC yang file-file atau folder-folder yang akan sering kita pakai. Kemudian untuk database-nya sendiri itu di Laravel ada yang namanya migration dan sequel. Itu migration itu nanti migration kemudian sequel. Di migration itu nanti untuk apa itu akan kita uh, coba cari tahu di pertemuan yang akan datang. Kemudian juga gunanya untuk apa itu juga akan kita cari tahu di pertemuan yang akan datang. Intinya migration sama seeder itu digunakan untuk mengelola sebuah database. Jadi dalam pembuatan tabel atau pengisian data itu pakai yang migration dan seeder. Oke, saya rasa itu untuk pengenalan awalan dari Laravel ya. Jadi untuk instalasinya, kemudian foldernya atau isi dari Laravel itu ada apa aja itu seperti yang awal tadi. Kemudian sebelumnya juga perlu diperhatikan sebelum menginstall Laravel itu pastikan juga kita sudah punya yang namanya komposer ya, sama requirementnya di awal tadi. PHP, kemudian komposer, kemudian text editornya, sama terminalnya digunakan untuk menjalankan partition tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo ya, stop share dulu. Oke, mungkin dari Mas Rahmat atau Mas Aris ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin itu ya terakhirnya untuk malam hari ini. Jadi kan tadi sudah ini ya disampaikan oleh Mas Aldo. Ini tadi sampai apa Mas? Sampai install ya Mas ya? Iya, sampai install betul. Oh ya, itu ada pertanyaan dari Mas Rahmat. Oke, coba Mas cara nampil Hello World-nya. Oke ya. Oh ya, cara basicnya dulu ya. Oke. Oh ya, sama satu lagi yang saya lupa tadi, file yang sering kita pakai itu di sini ada yang namanya routes atau routing. Nah, routes ini yang akan sering kita pakai itu web, file web. Jadi di sini kan misal route-nya get maka Satunya Mas, jangan lupa Mas. Oh iya, maaf. Lupa.
sudah terlihat ya di dashboardnya. Oke, jadi file yang akan sering kita ubah atau yang akan sering kita kelola salah satunya itu ada file web di folder root. Jadi di sini digunakan untuk ngerouting atau mengarahkan eh, halaman yang nantinya akan ditampilkan di website kita. Kayak contohnya ini, misal route get kemudian slash kemudian return view welcome. Nah di sini berarti dia eh, routing ke apa namanya di ini apa search ini ketika kita buka awalan ini kan sama seperti ini misal slash, nah dia otomatis akan membuka seperti ini ya, jadi dia akan mengarahkan ke halaman welcome atau view dari welcome. Oke, terus tadi mas minta contoh dari nampilin hello world-nya ya. Kita coba terus. Oh, nah, option ya. Lalu kita matikan terlebih dahulu. Itu bisa sih. Nah, ya. Jadi untuk menampilkan hello world-nya sendiri, yang pertama itu kita tentuin dulu routingnya, halaman mana yang mau ditampilkan, kemudian mau ditampilkannya seperti apa, halaman yang mana, kemudian controller apa yang mau ditampilkan, baru nama fungsinya. Di sini kan kita pakai fungsi index ya, misal kita fungsi tampil. Nah, controller kan kita belum punya fungsi tampil ya, jadi ketika kita jalankan, nah otomatis dia akan error dan menunjukkan bahwa fungsi tampil ini tuh nggak ada. Kalau misalnya kita indeks ini kita ubah tampil, harusnya sih nggak error. Oke, ini jadi langsung menampilkan isi fungsinya gitu. Jadi untuk menampilkan hello world-nya tadi, yang perlu dibuat itu yang pertama routingnya mau mengarah ke mana, ke controller apa, kemudian fungsinya apa, fungsi yang mana yang mau ditampilkan, barulah di controller atau di fungsinya yang bersangkutan kita isikan isi dari fungsinya. Kalau mau untuk menampilkan ya kita cukup return aja kemudian apa yang mau ditampilkan gitu ya. Itu untuk contoh menampilkan hello world-nya. Route-nya berarti harus ke controller mas. Iya. So, enggak ding, maaf. Route-nya itu bisa ke controller ataupun bisa langsung ke view. Tapi dia nggak bisa ke model ya, karena model nggak digunakan untuk menampilkan sebuah tampilan. Jadi routingnya itu bisa ke controller ataupun bisa ke view-nya juga. Nah, contoh di awal ini kan defaultnya kan dia langsung return ke view, ke folder view. Kalau kalau hello world kan biar gampangnya mungkin saya langsung bikin di folder aja, jadi
kalau mau bikin di sini di grid-nya juga bisa sih, kayak tulisan hello gitu. Jadi bisa langsung ke view-nya ataupun biasanya bisa via controller gitu Mas. Mungkin ini Mas Aldo yang return view itu diganti ke return string biasa mungkin maksudnya. Ini gimana? Ini? View-nya diganti string itu loh. Return Oh iya, echo bisa tuh. Langsung string bisa kan misalnya hello world itu. kita coba ya. Yang bawahnya masih aktif loh tapi. Ya, Oh, udah ya. matiin dulu. Oke. Kita coba. Bisa. Ya. Jadi kan itu kan bisa view, bisa dideklarasikan di situ langsung. Cuman kan gini, ini aku menjawab juga ya, punyanya Mas itu siapa? Mas Rahmat ya. Jadi kan kalau aplikasi itu kan karena kita menggunakan konsep MVC sih memang harus sebaiknya sih nggak harus sebaiknya kita harus sebaiknya ya kan harus sebaiknya kita menerapkan tadi view itu untuk tampilan kayak HTML ya model itu nanti untuk ya query-nya ya kontrol tadi ya untuk bisnis prosesnya kayak gitu. Jadi kontrol itu ya kayak jembatannya nanti view-nya gimana itu di situ biasanya loh ya. Cuman kalau ini sebagai contoh saja sih kalau ibaratnya kalau programmer itu ritual Mas Aldo bilang ritualnya tadi. Hello betul ritual programmer Mas. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Paling ini ya untuk praktikum kita hari ini tuh memang goalnya adalah kita yang pertama adalah bisa menginstal Laravel ya, membuat satu project dengan Laravel. Bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa pakai Composer ya mungkin ini kita menggunakan Composer gitu. Lalu kita udah bisa ngelihat tadi kan secara default size-nya berapa, terus nanti bisa dikepoin, nah dilihat-lihat strukturnya itu seperti apa. Nah, the next setelah ini di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini ya, membahas tentang migration nih Mas ya, itu ya, migration seeder. Yeah. Jadi untuk sampai ke MVC-nya itu mungkin bisa pertemuan setelahnya. Jadi kita mungkin cukup pelan-pelan nggak apa-apa ya. Yang penting nanti teman-teman di sini bisa mempraktekkan, karena itu ceritanya. Kalau cepet sih mungkin bisa aja kita cepetin, cuman biar teman-teman yang lain tuh bisa mencoba gitu. Karena kan kemarin juga setelah kita diskusi kan memang kebanyakan sudah lama tidak ini ya memegang coding ya. Iya. Gitu. Nah itu mungkin ada pertanyaan ini yang lain. Siapa tahu saya bisa jawab atau ke Mas Ado langsung. Mas Rahmat, Mas Haris. Ya nanti kalau ada pertanyaan, misalkan di waktu kita ini kebetulan nggak sempat ya, karena kita juga dibatasin waktu. Saya rasa mungkin teman-teman setelah kerja juga capek ya. Jadi nanti misalkan dilanjut setelahnya, setelah kita usai. Oh iya, mungkin besok saja Mas Rahmat. Oke. Oke, nanti mungkin nanti saya minta tolong ke Mas Miftah, ada beberapa referensi ya terkait MVC, kemudian OOP dari basic. Itu mungkin nanti akan di-share di Classroom, jadi bisa dicek dulu maksudnya kayak gimana gitu. Oke, tadi saya sempat menjelasin sih untuk OOP, cuman kan mungkin Mas Rahmat belum ikut ya. Jadi ini apa namanya? Yang penting install dulu saja. Nanti kita biar ada diskusi itu bisa ngelihat di strukturnya Laravel. Jadi memang salah satu kelemahan juga ya kalau kita langsung menggunakan framework yang cukup mumpuni itu sudah lebih ruwet ya dibandingkan dengan framework yang mungkin lebih sederhana. Misalkan HCI itu mungkin lebih mudah secara tampilannya. Kalau Laravel mungkin sudah cukup ruwet ya, jadi externnya banyak dan sebagainya. Jadi kalau saya mau menunjukin MVC-nya di sini, itu secara langsung tuh kayaknya malah bikin ilfil gitu, malah bikin ilfil gitu loh. Nah ini mungkin sengaja tidak saya
bahwa cepat-cepat ya. Tapi gini, saya mungkin jawab secara ini aja ya, pemanfaatan aja ya. Jadi MVC itu konsepnya gini, kalau aplikasi berbasis database itu memang kebanyakan patternnya adalah MVC ya. Kalau di mobile tuh ada MVVM, MVP gitu ya. Kalau di web kebanyakan MVC. Jadi C itu controller, dia tuh istilahnya berisi business logic. Jadi dia menghubungkan model dan nanti misalkan ini ya, kontrol kan dia mungkin menangkap input. Nah, nanti inputannya itu bisa menjadi parameter ke model. Jadi bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dari query. Nah, hasil dari query itu nanti akan kita tampilkan ke suatu tampilan wadah, tampilannya nanti di view-nya. Jadi sebenarnya kalau berbicara ya nanti model sama view itu dikendalikan, dikontrol oleh controller seperti itu. Model khusus query, view itu tampilan, ya controller itu yang mengatur menghubungkan dua itu. Jadi kalau membuat suatu aplikasi itu ya berarti misalkan contoh sederhananya kita membuat manajemen siswa ya. Siswa itu kan berarti kan kalau gambarannya ini mungkin belum bisa dipraktikkan masalahnya. Jadi kita punya satu kontrol namanya siswa. Nah, di siswa itu nanti kita bisa bikin metode misalkan namanya defaultnya kelas itu indeks ya Mas. Formulanya juga sama. Indeks itu anggap aja sebagai list lah. Jadi siswa itu saat teman-teman buka kontrolnya, list itu nanti kayak tabel siswanya. Oke, terus habis itu misalnya kita mau nambah, itu kan ada halaman tambah ya. Itu bisa kita bikin nama metodenya adalah add. Nah, di add ini mungkin saat add itu fokusnya untuk tampilan add ya, misalnya buat menambah. Nah, nanti saat itu disimpan itu bisa diarahkan ke metode add proses misalkan. Cuman kalau di Laravel itu mungkin cara kerjanya agak beda, nanti ada namanya metode khusus ya. Jadi nanti akan kita bahas kalau sudah sampai controller, jadi sudah agak berbeda dengan framework lain. Kalau di JI mungkin kita bisa bikin sendiri Mas. Jadi misalkan add itu untuk view, add process itu adalah untuk prosesnya. Nah, kalau di Laravel ini ada metode standar yang digunakan. Jadi saat di-generate itu namanya mungkin proses itu adalah store. Kayak gitu. Nah, itu belum bisa kita tunjukkan seperti itu. Tapi secara prinsipnya kayak gitu Mas. Jadi nanti untuk mempermudah ya istilahnya fokus di bisnis proses atau logic ya berarti di controller, untuk query ya di model ya. Cuman di Laravel ini mungkin modelnya besok kita bikin yang sederhana aja Mas Aldo itu. Jadi nggak usah yang pakai provider nggak apa-apa. Terus yang view-nya ya berarti menggunakan blade tadi ya. Jadi kayak kita misalkan datanya banyak ya berarti kita melakukan perulangan di blade tadi dengan tag khusus. Ya. Nah, ini agak nggak enak makanya kalau tak sampaikan soalnya belum bisa terlihat gitu ya. Oh ya, siap. Oke, siap. Nanti mungkin lebih enaknya kalau pas ada tampilnya boleh ditanyakan Mas gitu. Jadi aku juga memang belum pas momennya itu ya. Oke, siap. Tapi udah gimana? Udah cukup mengerti toh Pak Mas untuk ini penjelasannya MVC. Nanti bisa kita tunjukkan salah satu contoh lah. Oke. Mungkin itu ya penjelasan dari saya untuk MVC tadi. Nah, mungkin untuk persiapan untuk pekan depan ya berarti teman-teman ya sudah mulai menginstal Laravel. Jadi ya menginstal Composer, Laravel. Berhubung ini juga teman-teman yang lain juga ada yang belum bisa bergabung. Nanti akan saya rekam ya, nanti bisa teman-teman juga menunggu teman-teman yang lain untuk mencoba juga. Jadi pertemuan selanjutnya itu istilahnya kita tidak ngulang tapi sudah melanjutkan ke migration seperti itu ya. Oke, itu mungkin masih ada 10 menit kalau mau ada yang ditanyakan Mas Rahmat sama Mas Aris.
Oke, cukup aman. Oh ya, makasih. Oke, monggo Mas. Oke, ada lagi dari Mas. Tadi saya salah ya. Oh ya, sinyalnya kayaknya. Oke, sepertinya sinyal teman saya juga kurang bagus nih. Oke, mumpung masih bisa nyambung ya. Mungkin pertemuan malam hari ini itu dulu saja ya. Makasih kepada rekan-rekan Mas Rahmat, Mas Aris ya. Mas Aris kayaknya udah gangguan sinyal. Kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Makasih juga Mas Aldo, Mas Indah udah membantu sebagai asisten di perkuliahan malam hari ini. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa di grup WA ya Mas ya. Nanti kita bisa bantu jawab insya Allah. Oke, itu saja dari saya akhiri. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Halo.